Hai teman-teman Assessment Center, di video kali ini kami dari kelompok 7 ingin membahas mengenai seperti apa sih metode presentasi, case study, dan role playing yang digunakan dalam Assessment Center. Nah, kita langsung aja yuk disimak ya. Presentasi, apa sih metode presentasi? Jadi di dalam metode ini, kandidat secara individual akan diminta untuk menyajikan suatu bentuk desain program kinerja tertentu yang relevan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, kandidat akan diminta untuk mempresentasikannya di depan para asesor atau penilai. Bahan yang digunakan untuk presentasi ini adalah laporan yang ditulis dalam case analysis. Dalam metode presentasi, kandidat akan diberikan waktu untuk melakukan presentasi lisan tentang topik atau tema tertentu. Presentasi dapat dilakukan setelah peserta menjalani LGD, setelah menganalisis sebuah kasus, atau setelah melakukan wawancara pencarian fakta. Biasanya, kandidat akan diberikan waktu 5-15 menit untuk berbicara menyampaikan suatu gagasan, ide, dan materi. Presentasi harus dilaksanakan dengan baik agar setiap maksud yang disampaikannya dapat dipahami dan menarik perhatian audiens. Metode presentasi Assessment Center tentunya memiliki tujuan. Metode tes ini akan menilai dan melihat kemampuan kandidat dalam berkomunikasi secara lisan, persuasif, ketenangan, kemampuan menerangkan dengan jelas dan mudah dipahami, serta bagaimana reaksi kandidat terhadap tekanan. Selanjutnya, beberapa hal yang dilihat oleh asesor dalam aktivitas presentasi. Yang pertama, seberapa baik peserta dalam merencanakan dan mempersiapkan presentasi termasuk isi, struktur, dan alat bantu. Yang kedua, seberapa baik peserta dalam menampilkan rasa percaya diri yang dimiliki saat menyampaikan presentasi. Lalu, yang ketiga, bagaimana peserta menampilkan keterampilan komunikasi verbalnya, termasuk gaya bicara. Yang keempat, seberapa baik cara berpikir peserta dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Serta, yang kelima, seberapa baik kemampuan peserta dalam mengatasi tekanan yang muncul dalam kondisi seperti ini. Selanjutnya, case study. Definisi dari case study: sebagai salah satu metode dari Assessment Center, studi kasus dirancang seperti kondisi pekerjaan sebenarnya, atau para peserta akan dihadapkan pada suatu permasalahan di mana mereka tentu saja diminta untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada kasus tersebut, serta mencari apa alternatif dan solusi terbaik dengan mengajukan rekomendasi. Selanjutnya, proses case study. Pada proses Assessment Center ini, karyawan atau peserta asesmen dinilai baik secara individu maupun grup. Peserta mendapatkan masalah berkaitan dengan konteks praktis yang terjadi di perusahaan dan material yang berkaitan, serta peserta diminta untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Asesi atau peserta perlu juga menunjukkan bahwa dia mampu menyelesaikan tugas secara strategis dan analitis. Jika studi kasus dalam kelompok, asesor dapat melihat peran masing-masing asesi atau peserta di dalam tim sebagai penilaian. Setelah tahap analisis selesai, peserta dapat diminta untuk menyiapkan laporan tertulis untuk diserahkan kepada manajemen yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya, bisa dipresentasikan baik secara individu ataupun tim, atau peserta diwawancarai tentang penggunaan data dan alasan rekomendasi, atau juga untuk mendiskusikan situasi dengan sekelompok sesama peserta untuk menghasilkan satu set rekomendasi. Metodenya dapat disesuaikan tergantung pada dimensi yang ingin dilihat. Tujuan case study. Case study sendiri memiliki tujuan untuk menilai dan membantu melatih peserta agar mampu merumuskan serta menganalisis permasalahan dari situasi yang terjadi, tidak hanya sekedar menerimanya dari asesor atau penilai saja. Nah, untuk langkah-langkah pelaksanaan case study sendiri, berawal dari asesor menyajikan kasus dan membantu peserta untuk menemukan fokusnya. Lalu, peserta diminta membaca dan menganalisis kasus sebagai persiapan diskusi.
Sehabis itu, pengajuan berbagai pertanyaan, melakukan pendalaman serta memberikan ringkasan. Dan yang terakhir, asesor akan meringkas learning point alias butir-butir pelajaran atau isu-isu yang disarikan dari kasus yang ada. Selanjutnya adalah pengertian roleplay. Roleplay adalah kegiatan di mana subjek bermain peran sebagai suatu karakter dalam setting tertentu. Dalam assessment center, roleplay merupakan salah satu simulasi yang mengharuskan para asesi bermain peran serta merespon terhadap masalah yang dihadapi sesuai dengan skenario yang disusun oleh penyelenggara assessment center. Berikutnya adalah prosedur pelaksanaan roleplay. Yang pertama, asesi memainkan peran sesuai skenario yang telah diberikan oleh tim assessment center. Peran tersebut dapat berupa sebagai customer atau karyawan. Yang kedua, asesi diberi waktu 15-30 menit oleh tim assessment center untuk mempersiapkan diri. Yang ketiga, waktu berperan asesi dalam roleplay adalah 10 menit. Yang keempat dan yang terakhir, asesor menjadi observer dan mencatat semua perilaku yang muncul pada asesi. Dalam proses ini, asesi kemungkinan diobservasi oleh 1 atau 2 asesor. Lalu, contoh sederhana dari roleplay adalah sebagai berikut. Yang pertama, asesi diberikan lembar yang berisikan peran yang akan dimainkan dan target beserta tujuannya. Yang kedua, asesi akan berhadapan dengan tim assessment center. Yang ketiga, tim assessment center sudah menyiapkan skenario yang akan dipegang oleh pemeran dari tim assessment center. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa assessment center sebenarnya adalah salah satu metode asesmen yang menggunakan berbagai proses dalam mengukur sikap dan performa seseorang. Dengan adanya berbagai proses untuk mengukur peserta, tentu hasilnya akan jauh lebih akurat daripada hanya menggunakan 1 atau 2 proses saja. Jadi kapan sih penggunaan metode assessment center? Nah, penggunaan metode ini sangat disarankan apabila perusahaan sedang ingin melakukan pemetaan terhadap para karyawan, rencana promosi, demosi, mutasi, rotasi, restrukturisasi, merger, maupun berbagai kebutuhan strategis lainnya. Berikut merupakan referensi-referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi presentasi, case study, dan roleplay dalam assessment center. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.